menit, kita langsung pada poinnya, oke? Ya, aku suka Kaiman netral meskipun pengacara si Baim sama Manik Mir. Itu hanya subjeknya pengacara. Beliau di-hire oleh Nikita Mirzani dan di-hire oleh Baim Wong. Jadi nggak ada urusannya dengan pengacaranya siapa-siapa. Beliau adalah seorang pengacara yang di-hire atau diminta bantuannya, wajar. Nah, ini sekarang aku sedang melihat Bang Hotman Paris masukannya apa sih untuk istilah durhaka dan yang dituduhkan tidak terbukti, sebelum terbukti tapi sudah disiarkan secara masif, dan dimana itu menurut Profesor Profesor Gayus itu adalah ada suatu pelanggaran undang-undang yang lainnya, yaitu ITE, penyebar luasan. Oke? Karena apa? Menyangkut nama baik seseorang, menyangkut juga nggak cuma nama baik seseorang tapi ada keturunan dari beliau ya, Paula Verhoeven, dimana ini anak-anak mesti dijaga kesehatan mentalnya, kesehatan fisiknya juga dalam kasus ini. Dan apa akibatnya dengan penyebar luasan secara masif pembacaan yang di dalamnya itu dapat, biarpun tidak tertulis ya, tapi semua orang tahu yang termohon itu siapa, pemohon itu siapa, semua orang tahu. Jadi bukan bilang alasan kan nggak ditulis nama, come on man, gitu. Nggak ditulis nama, come on man. Tetap aja semua tahu yang dimaksud itu siapa, ya, seperti itu. Oke, so ini dari Bang Hotman Paris. Ini dari Bang Hotman Paris. Pengacara tuh begini ya. Agama yaitu seorang hakim. Apa? Ya, Tapi jadi gini, awalnya saya melihat video jubir pengadilan agama yaitu seorang hakim yang rasa keadilan saya terusik karena ada dua kata-kata di situ sebagai alasan cerai. Satu, ada pihak ketiga. ya. Kedua, istri durhaka. Oke. Itu dalam undang-undang nggak ada. Oke. Dalam undang-undang hanya dikenal alasan cerai karena berzina. Berzina. Jadi bukan. Dengar ya, dalam undang-undang tidak ada alasan itu, tidak ada, tidak termasuk. Nah, kedekatan, chatting itu bukan alasan cerai. Kalau makan bisa lagi makan berdua. Makan pun nggak bisa. Oke. Berpegangan tangan itu Nggak bisa juga. Oke, bisa. Kalau paling-paling harusnya ditulis alasannya pertengkaran terus-menerus. Betul. Akibat misalnya kedekatan. Oke. Kalau indikasi kata hakim itu kan seolah-olah terjadi perzinahan. Ya, ya. Nah, definisi dan batasan perselingkuhan itu sebetulnya apa? Dalam undang perselingkuhan ada dua artinya. Di mata hukum hanya ada istilah berzina. Oke. Dalam sehari-hari ada juga selingkuh hanya pacaran tapi tidak berzina. Tidak ada hubungan badan. Ya, tidak ada hubungan persetubuhan istilahnya. Ya, ya, ya. Dalam undang-undang hubungan zina itu pembuktiannya berat. Harus ada melihat atau mengakui, Saksi. ada saksi dan sebagainya. Saya tanya si Paula, dia bilang nggak ada. Inilah WA dari si Paula, ya. Mana sih? Nah, Bang Hotman, bukti selingkuh tidak ada. Bukti CCTV di rumah sedang ngobrol. Jadi dia sedang ngobrol sama cowok itu. Ada ngobrol di meja makan, di kamar tamu, seberang kamar utama, dan posisi duduk berjauhan, dan pintu tidak terkunci. Itulah WA dari Paula ke saya. Oke. Saya mau jelaskan, saya bukan pengacaranya Paula ya, dan saya tidak mau jadi pengacaranya. Tidak mau? Tidak mau. Saya hanya kasih Advice. pencerahan hukum sebagai pengacara senior. Saya spesialis perkara-perkara bisnis besar. Tapi kan logika hukumnya udah sangat tajam. Oke. Oh iya. Jadi dia bilang, dia kemudian kami teleponan. Si Paula cerita bahwa cowok itu memang tamu dari suami istri, tamu dari suami dan tamu dia. Tamu dari suaminya sendiri. Ini poin ya, poin. Sebentar guys, masih ke toilet dulu, panggilan alam sebentar.
Ini poin banget ya, poin. Tunggu. Sebentar ya guys. Sebentar guys. Oke, kita bahas ya. Ini tuh kenapa Mamski mau membahas masalah-masalah kayak begini? Karena memang penting sekali ya, teman-teman ya, buat pembelajaran kita semua. Dan kenapa Mamski harus membahas masalah perceraian dengan hal seperti ini? Karena sudah pernah mengalami. Jadi kalau aku dulu perceraiannya juga karena sebenarnya ada orang ketiga dari pihak mantan. Sudah punya bukti-bukti banyak, semuanya lengkap. Aku jadikan satu filing, udah ketemu sama orangnya juga, mengaku juga. Tetapi nggak ada foto, bukti foto yang mereka melakukan perbuatan itu gitu ya, perbuatan suami istri atau video. Padahal ada bukti bill hotel, bill makanan, room service, terus ada yang melihat juga, tapi ngelihat makan di tempat umum, di klub, jalan gitu, itu tidak bisa dijadikan bukti untuk yang namanya perzetan tadi. Nah, bener banget yang katanya Bang Hotman. Kalau yang namanya tidak ada bukti seperti itu, nggak bisa dibuat seperti seolah-olah sudah ada perbuatan tersebut dan dibacakan lagi. Nah ini yang jadi perhatiannya aku ya. Kenapa? Karena hubungannya dengan nama baik dari seorang Paula, dan nama baik ini perlu sekali untuk kesehatan mental anak-anak beliau. Nama baik itu perlu sekali untuk kesehatan mental anak-anak beliau. Halo semuanya, gitu ya Say. Kita dengerin lagi Bang Hotman sebelum kita bahas sama-sama. Sudah diizinkan. Ya, jadi tamu keluarga. Apalagi seorang ibu. Oke. Tamu keluarga. Jadi bukan diam-diam dia kenal. Iya. Ya. Jadi ada CCTV. Poin. Itulah yang dipakai di persidangan. Hanya ngobrol. Nggak seperti kita kemarin. Iya. Ada. Iya, udah. Ya, tidak ada. Apa ya? Udah ada. Jadi tidak ada, jauh dari bukti perzinahan, nggak ada sama sekali. Oke. Makanya saya terusin rasa keadilan waktu hakim mengatakan istri durhaka dan ada pihak ketiga. Itu kan berarti maksudnya kan ada hubungan cinta dalam arti undang-undang kan? Iya. Satu lagi saya tanya lagi si Paula, memang ada chattingan cowok itu ke dia, apakah itu bercanda atau tidak? Dibocorkan oleh salah seorang asisten daripada Paula yang rada sakit hati sama Paula, ada kata-kata kangen. Ya, Hotman kirim kangen sama ribuan cewek sebulan. Apa itu perzinahan? Enggak kan? Apalagi lo, gue juga tahu tampak lo. Betul. Jadi dalam rumah tangganya itu, yang namanya si laki-laki yang Mamski pikir tadinya bukan teman atau nggak kenal gitu ya, orang luar banget gitu. Ternyata bukan orang luar banget, ternyata teman sendiri yang udah kayak keluarga, bahkan diizinin nginep sama sang suami. Maka ini aku tuh heran banget. Kalau emang pola rumah tangganya itu bebas ya, terus persahabatan antar suami dan istri itu bisa bersahabat dengan lawan jenis. Sang suami mungkin punya sahabat lawan jenis juga. Terus yang punya sahabat juga yang sama-sama laki-laki. Istrinya juga dari awal sudah boleh, bahkan mengizinkan laki-laki buat nginep di rumah. Seharusnya itu tidak menjadi masalah ke depannya. Karena dari awal udah punya sistem rumah tangga yang betul-betul open minded gitu loh. Kok baru sekarang kayak dipermasalahkan, itu yang Mamski bingung sebenarnya. Kenapa sih? Ya, ada permasalahan yang ke belakangnya itu seperti seolah-olah kayak rumah tangganya tuh di awal sistem rumah tangganya adalah ya rumah tangga yang
super duper mungkin alim banget, jadi antara laki-laki dan perempuan tuh harus ada batasan gitu, harus ada apa namanya, nggak boleh ada laki-laki masuk ke rumah ya, kayak sama kayak keluarga Mamski, nggak ada Mas Bagus izinin laki-laki masuk ke rumah tanpa sepengetahuan Mas Bagus atau apa namanya Mamski ngundang, itu nggak bisa, nggak ada, itu nggak ada cerita, kecuali mungkin tukang, itu pun udah harus janjian. Dan biasanya pokoknya untuk lawan jenis pasti yang maju tuh Mas Bagus yang maju, misalnya ketemu tukang, ada apa servis atau apa, itu pasti Mas Bagus yang maju, seperti itu di keluarga kita, di rumah tangga Mamski. Jadi kalau seandainya ada tiba-tiba aku masukin cowok duduk di sini atau di kamar, apalagi di kamar tamu gitu ya udah pasti ada sesuatu itu, karena jelas di awal memang peraturannya nggak boleh, nggak bisa. Begitu juga untuk Mas Bagus, nggak ada dia cipika-cipiki atau dia masukin juga perempuannya sih, nggak ada, nggak bisa begitu. Harus kita tahu dan ada alasan gitu yang memang yang pasti gitu loh guys. Nah makanya ini dalam keluarganya si Paula sudah sekian lama punya sahabat cowok, suka juga nginep di situ, dibolehin berbulan-bulan lagi kan, katanya kan berbulan-bulan. Terus tiba-tiba dibilang bukan murim lah, ngapain ngobrol, itu kayak aneh. Suatu hal yang udah biasa tiba-tiba jadi nggak biasa, ya itu aneh. Itu saya nggak tahu kenapa diajak tinggal, ya tanya sendiri deh. Harus tanya. Itu harus tanya. Nah sekarang kita kembali lagi kepada Bang Hotman. Kalian boleh dengerin ini dan kita sama-sama ngobrol ya, Say. Oke? Ini tentang status yang dibilang durhaka. Kemana-mana kiri kanan ada duit. Nih. Gue nggak ngerti, aku paling gaptek. Oh, Alasan perceraian adalah berzina. Nih, dengerin. Itu bukan perselingkuhan. Benar. Jadi gimana tadi? Balik lagi ke tadi Bagian kanan. Ya itu. Kangen. Kamu ngomong kangen ke cewek itu. I miss you. Oh itu bukan perselingkuhan. Benar. Benar Pula, bahasa undang-undang udah jelas. Alasan perceraian adalah berzina. Ya, berzina. Di undang-undang hukum kita, alasan perceraian itu adalah berzina, ya. Itu. Masuk kamar nggak boleh berduaan. Kondisinya seperti apa? Dikuncikah? Nggak ada orang sama sekali kah? Atau emang di situ banyak orang mondar-mandir? Kamar itu udah jadi tempat umum? Kamar yang tadi Mamski bilang sudah biasa ditempati dan disinggahi banyak orang? Ada tempat untuk orang keluar masuk? Ya naruh barang atau buat mainan anak? Apakah itu kamar juga anak-anak tempati, datangi dan selalu ada di situ? Apakah di kamar itu memang biasa orang duduk, ngobrol? Jadi memang tergantung itu kamar siapa dulu. Kalau kamar gue, nih kamar gue, kamar utama ini, itu privasi, private itu. Private itu nggak ada cerita, itu nggak ada siapapun yang boleh duduk di tempat tidur gue, kamar utama. Karena apa? Kamar gue adalah private. Nggak akan ada orang yang boleh pakai kamar mandi gue, kasur gue. Kalau mau pakai yang di sini ada, gue punya 3 toilet. Kamar utama, tamu, kamar belakang. Tapi kalau di rumah orang yang udah setiap hari dibuka kamarnya, mondar-mandir orang duduk, itu udah kamar udah fungsinya udah beda lagi, Say. Itu udah beda lagi. Tuh. Ya. Gue nggak ada cerita. Mau siapapun nggak ada duduk di kamar gue. Di sono, di kamar tamu kita nih. Nah, ini boleh nih buat sholat. Anak-anak co-host gue yang live untuk jualan sama Mamski ngebantuin sholatnya di kamar tamu. Di kamar itu juga bisa orang mau ngapain duduk di situ, nggak masalah, itu ada karpet, ada kasur, mau istirahat monggo silakan, mau jenengi kamar tamu kok. Itu, ya seperti itu. Dan menurut Bang Hotman, lu mau chat sampai mencret, mau bilang kangen kayak apapun juga, nggak termasuk itu perzan.
Tidak bisa hukumnya dibilang itu suatu perzan, itu nggak ada. Lu mau chat kayak apa kek, nggak ada itu. Gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi kita juga harus sama-sama belajar. Kita harus sama-sama belajar biar kita tahu gitu loh. Pertama, tidak bisa kita menyebarluaskan suatu pemberitaan yang sifatnya private. Kedua, kalau dituduhkan atau giring opini seolah-olah sudah ada perzan, itu udah pencemaran nama baik ya, itu boleh kita menuntut. Karena apa? Kalau nggak ada buktinya, berarti itu adalah suatu pencemaran nama baik. Dan itu ada di Undang-Undang ITE juga. Itu. Ya. Dengarkan lagi dari pendapat Bang Hotman Paris ya mengenai hukum. Jadi aku berbicara berdasarkan apa yang aku dengar dari para ahlinya. Tidak asal Kalau ngomong. dari keterangan jubir pengadilan agama, arahnya ke berzina. Kalau berzina adalah ada hubungan badan. Ada hubungan persetubuhan, Sampai ada disebut saksi, ada pengakuan. Ini tidak ada. Sampai disebut istri durhaka itu karena itu. Benar, sampai ada istilah durhaka. Jadi putusan itu salah total. Oke. Tuh. Mempermalukan pencari keadilan yang sedang proses banding. Bahkan Kan belum final. belum final, masih proses banding. Tapi sudah dibacakan seperti itu. Iya. Bang, Ya. karena Dengerin lagi, saya ulang ya. Hubungan persetubuhan, Sampai ada disebut saksi, ada pengakuan. Ini tidak ada. Sampai disebut Benar. istri durhaka itu karena itu. Benar, sampai ada istilah durhaka. Jadi putusan itu salah total Oke. dan mempermalukan pencari keadilan yang sedang proses banding. oke. Kan belum final putusannya. Iya. Bang, Ya. karena mau nanya dong, itu istilah istri durhaka itu kan ada di Nggak ada. Undang-undang hanya mengatakan alasan perceraian. Satu, berzina. Berzina. Pemabuk yang terus-terusan nggak bisa diobati. Ya. Pertengkaran terus-menerus. Oke. Nah, harusnya hakim memakai alasan pertengkaran terus-menerus karena ya itulah alasannya kan gara-gara dia dekat sama cowok. Iya. Tapi bukan gara-gara apa tuh? Bukan gara-gara durhaka. Durhaka. Kan kalau orang bertengkar kan belum tentu durhaka kan? Oke, Bang, maaf. Tapi ada sebuah rekaman video, rekaman pembicaraan dalam bentuk video ini bocor. Kita lihat dulu ya. Ya, Bang. coba. Ini dia. Di situ ada satu, kalau di kamar mandi sampai 2 jam. Paula, makanya Bayu curiga kayaknya chat-chatan. Dengerin. Ya, kemudian tadi juga Ini video. ada, obrolan Paul Video rekaman suara yang aku juga udah denger 3 kali. dengan seseorang, Paula mau menjelaskan tapi dipotong. Ya, apapun itu. Apapun itu, Mau chat-chatan kan itu bukan perzinahan. itu bukan. Ya itu dia tuh. Itu bisa dipakai jadi pertengkaran terus-menerus boleh. Iya. Tapi bukan perzinahan. Bukan. Makanya putusan itu salah. Yang Bang Hotman bawahi adalah alasannya itu Alasannya itu di undang-undang jelas harus karena perzinahan. Pacaran belum tentu berzina. Ya. Benar. Berselingkuh dalam arti masyarakat ada 2, selingkuh berzina atau selingkuh tidak hanya pacar-pacaran gitu loh. Hanya ngobrol nonton apa ya. Ya, denger ya. ini ada komentar netizen yang merasa Oke, semangat ya untuk Paula ya. Semangat untuk Paula, kamu punya hak untuk mempertahankan harga diri kamu. Dan kamu punya hak untuk mendapatkan perlakuan hukum yang adil seadil-adilnya di negara kita. Semangat buat kamu. Nah, Mamski bela dan Mamski akan speak up, sudah memberikan masukan dari banyak ahlinya yang ada di live ini, boleh kalian simpan. Oke, semangat ya teman-teman. Oke, sekilas iklan guys. Ini buat kamu yang bibirnya pecah-pecah, yang warnanya kehitaman karena merokok, supaya bibirnya nggak pecah, terus juga lembab, lembut. Semakin hari warna itu akan menjadi lebih cerah ya, bibirnya nggak gelap lagi. Ini nih, tuh, woman support woman dalam arti yang memang betul, yang memang sesuai dengan hukum yang berlaku. Kita bukan support woman karena sembarang cuma karena perempuan, tapi ada hal-hal yang harus adil. Ada hal-hal yang harus kita sama-sama bantu pada saat melihat ketidakadilan. Di situ baru kita bicara. Jadi bukan woman support woman terus womannya itu adalah seorang dede gitu ya.
terus kita support karena dia perempuan. Ya kalau Didi ya nggak mau lah gue mensupport. Tapi ini ada satu sosok perempuan, Paula Verhoeven, yang aku merasa beliau tidak mendapatkan keadilan dan sedang mencari keadilan tersebut untuk membersihkan nama baiknya. Wajib sesama perempuan untuk support hal seperti itu. Oke, guys, ini Magic Lip Serum. Mau cek harga? Ya, mau cek harga? Cek harga? Let's go, guys. Sekilas iklan dulu. Berapa kak? Katanya Grits. Oke, berapa kak? Latila, thank you udah di... Gak bisa COD, bisa COD, ada free ongkir. Kamu tinggal klaim aja di kuponnya. Oke, 1 menit Mamski masukkan, kalian cek harganya ya. Berapa Mam? Iya kali ini, sebentar ya. Kamu cek harganya di akun masing-masing. Kamu buka aja. Ini ada harga satuannya dan ada harga yang bandeling 3. Pastinya lebih cuan yang bandeling 3 ya. Monggo langsung digercepin. Ada di etalase, silakan cek harganya. 1 menit aja. 1 menit. 1 menit, mana dia? Nah ini 1 menit iklan ya gengs. Yuk, teman-teman boleh cek ya harganya ya. Untuk yang satuannya udah ada di etalase 2. Dan untuk yang bandeling 3 ada di etalase 1. Kenapa? Langsung aja dicek, waktunya berjalan ya teman-teman. 30 detik, 36 detik. Ini ada pertanyaan dari siapa? Kak Linda Remert. Kak Linda Remert ya, Kak Linda Remert. Kenapa si Niko nggak mau jadi saksi? Justru itu, justru itu yang lebih mencurigakan. Kok nggak mau? Tiba-tiba bilangnya tadinya oke, tiba-tiba nggak oke. Kenapa? Kesaksiannya takut kesaksian itu tidak sesuai. Saya kembali bertanya, kalau Kak Linda kenal ya dengan beliau, kenapa yang tadinya mau jadi saksi itu tiba-tiba nggak mau bersaksi? Kenapa? Takut nggak sama? Udah ya sayang. Rupanya kita sudah habis waktunya. Kembali lagi, itu yang membuat kita malah makin jadi curiga. Kok tadinya mau jadi saksi terus nggak mau bersaksi? Itu juga yang diucapkan oleh Paula di acaranya Densu, ya kan? Di acaranya Densu, Paula minta lo datang, bilang dong kalau lo tuh sama gue nggak ngapa-ngapain. Kok tadinya mau datang sekarang bilang tiba-tiba nggak mau datang? Kenapa? Iya dong, aneh dong. Aneh dong, say. Thank you Kak Karini, terima kasih yang udah check out. Allah sangat mengharapkan kehadiran si laki-laki itu. Tadinya bilang oke mau datang, tiba-tiba nggak mau datang. Kenapa? Datang dong, gentle. Iya, datang aja gentle. Gitu loh, say. Ini yang membingungkan. Karena kita juga pengen tahu reaksinya si laki-laki pada saat dihadapkan oleh hakim dan saksi-saksi dan semua jaksa yang ada di persidangan tersebut. Iya dong, harus dong. Paula udah minta dengan sangat laki-laki itu datang. Kenapa? Ya si laki-laki ini yang bisa memberikan statement atau kenyataan yang sesungguhnya. Maksud chattingan kangen itu apa misalnya? Terus emang dia pernah ngapain? Tuh. Harus datang tuh laki. Jangan lu nggak datang dong. Paula aja udah minta-minta tolong kok buat datang itu sebagai saksinya untuk berbicara di situ. Iya. Selamat pagi mami, cantik, cakep lipstiknya. Thank you sayang. Ini tuh lip serum sayang. Ini tuh Magic Lip Serum. Jadi teman-teman untuk yang punya masalah dengan perbibiran, bibir-bibir kering-kering, ini bagus banget. Teman-teman yang tadi udah ambil ya. Itu loh. Aku tidak aku tidak memberikan pendapatku dengan di luar dari permasalahan perceraiannya ya, say. Karena buat aku kalau udah
kita ngomongin soal pribadi gitu ya, itu kayaknya kurang etis juga gitu. Karena gue juga nggak kenal personal ya untuk Baim Wong ataupun untuk Paula. Tetapi aku menyikapi hasil yang diucapkan oleh hakim secara terbuka, secara ITE, dan sudah ada pendapat dari profesor dulu mantan hakim besar ya, di acara TV One. Kalian bisa lihat sendiri nanti acaranya langsung. Bahwa ada pelanggaran hukum yang dilakukan pada saat pembacaan itu dilakukan secara terbuka. Pembacaan putusan yang menyebabkan perpisahan itu adalah pihak istri dianggap istri durhaka, dan juga apa dibilangnya ada nggak cuma istri durhaka, apa satu lagi apa gitu. Nah itu yang melanggar, karena juga belum ingkrah. Jadi belum putusan akhir, masih ada loh untuk kedepannya proses berikutnya. Seharusnya itu tidak dibacakan secara terbuka itu say. Itu yang aku soroti ya, yang aku ajak kalian untuk sama-sama kita berdiskusi. Dan ini kasihan si Paulanya. Gak cuma Paula, yang paling kasihan lagi tuh anak-anaknya Paula Baim. Itu yang lebih kasihan lagi. Itu yang paling kasihan lagi. Kenapa? Ya jelek-jeleknya ibu sama aja jeleknya kita. Ingat ya, kita ini bukan cuma dari bapak kita juga dari ibu kita. Jadi apapun yang terjadi pada orang tua kita, sejelek-jeleknya mereka, itulah yang mengalir di darah kita. Jadi anak-anak, jangan pikir ibu kalian jelek atau bapak kalian jelek. Mau jelek mau apa ya, itu yang darah yang mengalir di badan kita. Dan untuk pasangan, jangan pernah ngejelekin istri atau suami yang kita udah benci kepada anak-anak. Kenapa? Apapun yang terjadi pada pasangan kita yang kita gak suka, darahnya tuh mengalir di tubuh anak kita gitu loh. Saya tuh gak punya anak, tapi saya adalah seorang anak yang punya bapak dan punya ibu. Itu yang aku rasakan. Jelek-jeleknya bapakku itu bapakku, jelek-jeleknya ibuku ya itu adalah aku. Dua-duanya mengalir dalam darahku. Seperti itu. Jadi kalau ada yang ngomongin jelek bapakku, aku juga merasa sakit. Ada yang ngomongin jelek ibuku, aku merasa sakit. Kenapa? Karena perpaduan dari dua beliau-beliau ini adalah lahirlah seorang Emma Waroka seperti itu. Ya kan? Seperti itu. Kalaupun memang udah gak ada kecocokan, sebenarnya itu yang paling baik adalah mbok ya diem aja. Dan sesuai dengan hukum yang berlaku juga. Perpisahan itu, perceraian itu bisa disebabkan bukan, kalau nggak ada buktinya juga ya, dibilang untuk perzetan itu nggak bisa. Mamski udah bilang kan, udah bercerita berkali-kali. Mbak Emma bibirnya bagus pakai apa? Pakai lip serum sayang. Nih, pakai ini. Ini aku masukin lagi deh ya. Iya, jadi aku udah cerita berkali-kali. Pada saat aku proses perceraian yang dulu itu, mau masukkan ke sidang dengan alasannya bahwa ada perselengkian yang aku pikir itu pasti karena perzetan gitu ya. Buktinya apa? Pengacaraku bilang, Mbak Emma ada buktinya nggak, fotonya sedang melakukan atau dilihat nggak? Ada videonya nggak? Merekam itu mereka lagi melakukan, nggak ada. Aku bilang nggak bisa Mbak, nanti panjang itu. Mbak Emma harus ada saksi minimal juga 4 orang loh. Oh gitu ya. Tapi kan udah ada room service di kamar, ada bill hotel, ada yang ngeliat kok berdua jalan. Iya tapi kan nggak melihat lagi melakukannya Mbak. Mau ngomong apa? Panjang loh Mbak urusannya. Apalagi kalau mereka bilang nggak ngaku. Enggak, saya nggak melakukan kok, duduk-duduk aja. Nggak ada, nggak pernah, memang baik aja teman dekat. Mau ngomong apa? Mau check out serumnya? Oh iya, mau check out serumnya kok nggak bisa ada? Belum sayang, bentar. Mamski lagi nyelesain kalimat ini tadi cerita ya. Oke, ini Mamski masukin lagi ya sayang ya. 1 menit aja ya sayang, waktunya ya. Oke, Magic Lip Serum ada di etalase yang udah Mamski pin, etalase 1 untuk yang harga bundling.
Oke, 1 menit lagi waktunya nih. Iklannya cuma 1 menit aja, nggak lama-lama. Karena kita lagi ngebahas yang seru-seru ya, teman-teman. Ngebahasnya buat apa? Buat pelajaran kita semua. Jangan sampai kita tidak mendapatkan manfaat dari berita-berita viral yang ada di sosial media. Kalau dulu kan nonton Dunia Dalam Berita, siaran-siaran berita-berita infotainment di TV. Sekarang ada TikTok. Kita bikin berita di TikTok ini untuk bukan apa? Bukan gibah ya, say. Udah tersebar luas ini. Ini adalah seperti jurnalistik kok. Dan ini pembelajaran buat kita semua, ambil positifnya. Bukan ngegibahin orang nggak ada gunanya gitu ya. Berguna buat pelajaran diri kita, jangan seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian ada yang nggak suka, silakan keluar aja dari rumah Mamski ya sayang ya. Dan nggak ada paksaan di sini untuk masuk dan untuk dengar. 10, 9, 8, yuk 7, 6, 5, 4, 3, 2. Oke. Waktunya sudah berakhir. Cepet ya, semenit aja. Semenit aja. Jadi ini Paula sedang melakukan usaha untuk membersihkan nama baiknya ya, si Paula ya. Dan itu perlu. Kenapa? Nama baik itu pasti nama besar keluarganya dan juga untuk kedua anak-anaknya. Nama baik kita dibersihkan, anak-anak kita pun juga pastinya akan lega ya. Beda dengan punya ibu yang namanya tuh dibusukkan sebusuk-busuknya, nggak ada pembelaan, tanpa pembuktian, juga semena-mena ya, sepertinya semena-mena banget gitu. Enak aja, udah ngebangun nama baik sebagai seorang model internasional yang super kece. Oh my god, siapa yang nggak tahu Paula Van Verhoeven itu secantik itu? Gokil, elite model, Bo. Internasional. Dia itu pelopor model. Terus tiba-tiba dibikin kayak gini. Nggak rela juga lah kita sebagai perempuan ya, sebagai sesama cewek, melihat loh kok ujung-ujungnya kok dibuat seperti ini gitu loh. Bener-bener kayak jadi nama baiknya tuh bener-bener tercoreng banget si Paula ini. Makanya ini kita dengerin lagi Bang Hotman juga, aku mau apresiasi untuk ucapkan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya untuk Bang Hotman Paris ya. Bang Hotman sekali lagi sudah membela wanita, walaupun Bang Hotman bilang Bang Hotman tidak bisa membantu sebagai pengacaranya Paula Verhoeven, tapi Bang Hotman sebagai seorang senior di bidang hukum sudah memberikan logika hukumnya, masukan untuk Paula, bantuan pendapat Bang Hotman ini didengar. Jadi setiap postingannya di sosmed, semua orang-orang penting di negara kita ini melihat ya. Jadi ini ada dampak yang besar sekali dengan statementnya Bang Hotman Paris untuk membela Paula. So aku appreciate banget itu dan aku terima kasih banget untuk Bang Hotman Paris ya. Oke, kita dengar lagi. Lanjut. Dari konteks selingkuh nih, coba kita lihat dulu. Ya, dengerin ya. Ini kalau misalnya Pintu tidak terkunci, suami tidak ada di rumah, tidak bisa disebut selingkuh ya. Berarti laki-laki boleh juga kayak gitu. Tanya, pakai tanda tanya. Ada tanya. karena memang cowok itu oleh Paula dan suaminya diizinkan menginap di rumah itu. Tuh cowok oleh Paula dan suaminya, ya berarti ini bukan tanpa sepengetahuan suami ya. Suami tahu banget. Diizinkan menginap di rumah itu. Bukan tanpa sepengetahuan ternyata guys. Ini makanya yang penting yang kita harus tahu ya. Faktanya. Siapa sih si laki-laki itu yang berinisial N? Dan kenapa si suami si B kok bisa mengizinkan gitu loh. Dari awal tuh udah mengizinkan. Berarti tahu dan kenal banget si laki-laki. Lanjut Bang Hotman. Ini memang tamu keluarga. Tamu keluarga. Kalau misalnya si suami pergi, masa tamunya harus diusir? Benar. Memang tamu keluarga, sering nginap di situ gitu loh. Bagusnya ada orang ketiga kali ya, jadi ada Ya bagusnya jangan kasih nginap cowok di rumah kamu. Harusnya. Jangankan Betul. kasih nginap. Tadi begitu Raffi datang, coba dekat-dekat aspri gua langsung buat jaga. Karena sama-sama buaya darat. Beda ya. Ini Bang Hotman sih kocak banget ya. Bener Bang Hotman bener banget. Harusnya dari awal kalau memang
sangat menjunjung tinggi, oh yang bukan muhrim jangan deket-deket. Ngapain lu kasih nginep di rumah? Ngapain tuh orang nginep di rumah? Itu loh masalahnya ya guys. Makanya ini kan jadinya aneh kan. Udah ngopi sayang, udah ngopi ya. Aneh, aduh aneh banget. Kalau memang menjunjung tinggi norma-norma dalam perkawinan itu benar-benar dijalankan, laki-laki tuh sama perempuan berarti bukan muhrimnya, jangan deket-deket ya kan, jangan sampai. Sudah dokter kalau nggak salah di psikologi. Jadi Bu Hani Mohtar ini menjadi tumpuan aku mendengarkan, juga memberikan solusi secara keilmuan dan sangat netral karena emang nggak kenal gue, nggak kenal mantan gitu loh say. Oke, jadi nih Paula perlu banget ketemu sama yang seperti itu ya. Sebentar ya, aku cuci muka dulu. Aku cuci muka dulu say, biar kalian lihat nih bersihnya kayak gimana. Ya, jadi udah habis dieksfoliasi, mukanya kita bersihin lagi. Kenapa ya aku kurang setuju untuk curhat sama keluarga? Karena bisa panjang urusannya. Keluarga juga kan nggak ahli ya, bukan ahli, bukan psikolog. Mereka punya emosi. Bayangin nggak sih kamu curhat tentang suamimu ke bapak ibumu? Apa nggak marah? Makin marah, makin ngamuk. Kenapa? Ini anak gue, ada emosi, keterikatan ibu anak, bapak anak. Kok diginiin sih sama suamimu? Yang sering aku dengar, kita curhat ke bapak ibu kita tentang suami, kitanya udah baikan, mereka masih marah, masih kesel. Jadi bukannya solusi malah nambah masalah kalau menurut gue ya. Menurut gue gitu, lebih baik kita ketemu sama orang yang memang bekerja di bidang itu, sudah sekolah, sudah jelas banget gitu loh, ada ilmunya gitu untuk mengelola emosi, untuk problem solving, terus bisa mendengarkan dari kedua belah pihak tanpa keberpihakan, nggak punya emosi nggak punya emotional keterikatan secara emosi gitu loh buat anaknya gitu kan. Kalau yang keluarga ini kan pasti diaduin, kesel dong, orang itu anak gue kok. Nah, bukannya malah dapat solusi, malah makin keruh, makin parah gitu loh guys. So kalau menurut aku sih ya, Paula dapat terapis yang bener buat ke depannya Paula. Tiga kali say. Ini semoga yang terakhir. Pernikahanku yang kedua kayak main-main, cuma 7 bulan, gila nggak lu? KDRT-nya juga kenceng banget itu. Tapi itu pun ya, mau KDRT kayak mau apa kayak. Wow, kalau soal wanita ketiga jangan tanya lagi, kalau yang kedua tuh gila. Itu sudah di luar normal sih. Tetapi aku tetap mengajukan ke pengadilannya ya, waktu berpisah itu. Jadi gini. Oke, kita flashback ke masalah, ke cerita aku pribadi ya, say. Sekedar sharing aja. Jadi pada saat sudah terjadi pertengkaran terus-menerus, dan aku sudah tahu ada tadi ya KDRT juga, terus ada will juga. Tapi yang aku ajukan ke pengadilan itu hanyalah ketidakcocokan secara prinsip dan pertengkaran yang terus-menerus. Nggak aku masukkan tuh yang KDRT lah, yang apalah. Panjang urusannya, nggak mau gue. Terus juga kan nanti media udah nunggu tuh di depan gedung. Udah nunggu ada. Gimana Mbak Emma? Coba kalian lihat, buka aja tuh. Buka jejak digital ya, 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu. Kalau yang sama yang pertama, aku berpisah 2009. Berarti berapa tahun yang lalu tuh. Yang kedua, aku berpisah menikah 2011, berpisah 2012. Tuh, bayangin. Jadi dua-duanya aku bicara cuman nggak ada kecocokan. Udah gitu. Titik. That's it. Nah, jadi
Paula orang yang tertutup mami sepertinya. Akhirnya kan udah speak up. Udah, Paula udah speak up dong. Ini loh di acaranya Densu ya nih. Paula sudah speak up di acara Densu karena memang perlu sih. Kalau dibiarin kasihan anak-anak ya dong. Punya mami dibilang inilah itulah sampai ada penyakit segala macam, itu lebih keterlaluan lagi sih. Sampai penyakit lah apalah, alamak. Ya, apa kayak begitu gitu loh. Nih Say. Nih. Kamu bahagia nggak sih selama menikah? Ini di tempatnya Densu. Ngotot-ngotot, maksudnya saya dituduhkan seperti ini, Iya. didalilkan. Buktinya apa? Anak aku udah mulai welcome, mau main. Kenapa aku videoin? Karena setiap malam momen itu yang aku akan kenang sama mereka gitu. Itulah makanya aku bilang perjuangan seorang ibu. Sampai pada akhirnya anak aku ya enjoy aja. Mereka kan nggak tahu gitu. 5 menit penolakan itu nyata Mas ini. Kalau sama anak kamu akan cerita apa tentang Mbak ini? Ini ya, ini yang aku catat di ucapan Paula ya. Dia berani sumpah loh, dia nggak ada sama sekali melakukan perselingkuhan. Waktu pihak hakim Memutuskan. Nih kenapa Paula berani sekarang ngomong ya? Ini ada di acaranya Denny Sumargo ya, Say? nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah gitu. Semua kalah gitu. Oke. Tapi Menurut pandangan aku, tapi kenyataan berjalan ya seperti ini gitu. kapan kamu memutuskan untuk akhirnya kamu buka suara? Buka suara akhirnya. Kemarin Baru kemarin ya, Say? Pihak hakim memutuskan. membacakan hampir isi di dalam putusan. Nggak hanya putusan saja, tapi gugatan dan semuanya itu. Gitu. Ada yang kamu sayangkan nggak di situ? Iya, karena kan makanya dari kekecewaan kami, terutama aku, makanya kita melaporkan ada dugaan Pelanggaran etik. Iya, pelanggaran kode etik. Terus itu kan dari sisi hukumnya ya? Dari sisi hukumnya. Dari pandangan hukumnya. Tapi kalau dari pandangan kamu sebagai pribadi, karena kamu dari awal berusaha supaya ini jangan ke masyarakat, jangan melebar, biarlah ini jadi urusan kalian berdua. Ada nggak yang kamu sayangkan di situ? Iya, karena itu menggerakkan hati saya untuk bicara ke semua orang juga, ke media, bahwa ini saya berdiri untuk anak-anak saya, bahwa ini tidak ada perselingkuhan gitu. Yes. Karena buat aku ini akan panjang banget gitu urusannya gitu ke anak-anak. Ngedebatin ini kan? Iya gitu, makanya saya bilang bahwa saya bisa bersaksi dan bisa mempertanggungjawabkan ini di akhirat, apa yang saya ucapkan dan saya lakukan, bahwa tidak ada terjadinya perselingkuhan selama saya menikah gitu. Gue percaya sama Paula. Gue percaya sama lu, Paula. Gue yakin lo emang gak ada perselingkuhan. Ada satu sahabatnya Paula, cowok. Kayak mana tuh ya kemarin tuh? Mana sih? Dia sampai bilang kok Paula tuh cupu, nggak mungkin ngelakuin itu. Mungkin kalau misalnya curhat kan udah dibiasain ya, ada temen-temen cowok-cowok di rumah dibolehin lagi nginep, dan emang diizinin nginep pula lagi. Jadi gimana sih, rumah tuh rame, gede mungkin tuh rumah ya, berkamar-kamar gitu kali ya. Gue nggak ngerti ya rumahnya Paula ya. Tapi udah dibiasain orang keluar masuk, di kamar juga bebas, mbak-mbaknya masuk, tamu-tamunya boleh datang di situ, nggak ada masalah privasi. Bahkan temen cowok boleh datang, dijadikan juga teman curhat oleh si suami untuk dicurhatin masalah rumah tangga, dan juga boleh ngobrol sama istri, dibiasain, bahkan boleh nginep. Itu loh yang Mams Kitu bilang, ini berarti udah terbiasa, kayak nggak ada apa-apa. Tiba-tiba hal yang udah terbiasa itu dijadikan alasan untuk menggugat. Waduh, bukan jebakan, apa sih? Nggak bener alasannya gitu loh guys, nggak bener alasannya. Alasannya tuh bukan hal yang nggak biasa terjadi. Udah biasa, Bo. Udah ada orang di rumah tuh udah biasa. Ngapa jadi permasalahan baru gitu, udah dijadiin alasan gitu loh. Itu guys, Mams gitu. Ngelihat si Paula ini. Nih, dengerin ya.
dengerin nih. Dia udah bersaksi loh. Dia bisa bertanggungjawabkan. Bisa pertanggungjawabkan itu sampai akhirat loh, Paula. Ini jadi rumitnya karena kan masuk ke media, Iya. kemudian terblow up dengan bukti-bukti yang keluar, terus kemudian isu-isu yang keluar. Kan dari awal sebenarnya kan harusnya kamu nggak mau ini keluar. Betul. Sekarang yang lebih kamu pikirin ke diri kamu sendiri atau ke anak-anak ini? Ke anak-anak sama orang tua aku. Tuh. Apa yang kamu lihat gejala yang Malu dong, bener. Bener Paula, malu dong anak-anak sama orang tua. Handphonenya. Bener malu. Beritanya ini tuh sangat masif, jadi aku tuh juga nggak tahu apa nanti efek kedepannya gitu. Makanya kenapa aku kemarin berpikir untuk yaudah, aku harus ngomong nih, speak up bahwa memang tidak ada terjadi perselingkuhan gitu. Kasihan, Jadi, iyalah Paula. Jadi kayak yaudah nih, udah saatnya aku bicara. Jadi kayak sebenarnya juga aku mau bilang juga ya, kemarin kan sempat ada isu tentang CCTV yang masuk di kamar itu. Oke. Tuh, Saya tentang mau CCTV. ngomong bahwa kondisi itu laki-laki ini bisa masuk di dalam rumah itu atas izin mantan suami saya, gitu. Oke. Karena kita tuh berteman, mereka berteman puluhan tahun, Ya Allah. udah seperti saudara, dan juga istrinya juga itu kenal baik sama kita juga, sama aku. Gitu. Ada Dan istrinya juga. Kenapa orang ini bisa terlibat dalam hubungan kami? Karena memang sudah dilibatkan sejak awal. Jadi siapa misalnya kita lagi berantem, orang ini adalah penengah. Ya Gitu. ampun. Jadi sebenarnya ini akhirnya menjadi salah paham aja gitu kalau dari perspektif kamu. Iya, karena jelas itu memang yang mengizinkan tinggal di situ adalah beliau gitu loh. Saya sebagai istri ikut aja, tapi memang Itu teman puluhan tahun, Bo. Udah diizinin tinggal, kenapa jadi heboh? Ada yang aneh. 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 Enggak. Bukan ngelak, bukan. Bukan ngelak. Ini sahabat, ini ya. Ini laki kondisinya nih, posisinya ini adalah sahabatnya lamanya. Jadi udah kayak temen, ngerti gak lu? Udah kayak temen. Bukan soal ngelak ini. Ini soal temen yang udah biasa dijadiin jadi nggak biasa gitu, kayak orang yang baru belum kenal banget gitu, kayak orang baru gitu loh. Padahal dia udah teman lama, udah sering dicurhatin, sering ngobrol, sering main di situ, bahkan diizinin nginep, berarti kan aneh. Gua ngerasa aneh, ada yang aneh, ada yang aneh. Iya, kayak si Raffi. Udah bener-bener bersahabat kok. Nggak tahu, kita kan nggak ngomongin soal peraturan ya. Kalau soal peraturan agama kan emang yang kita omongin ini kondisinya di rumah itu persahabatan antar cowok udah puluhan tahun dan boleh diizinin nginep di rumah, jadi udah kayak biasa gitu loh. Kayak sama Raffi lah, sama Nagita, ya kan udah persahabatan udah biasa gitu loh, ngerti nggak sih? Masa tuh tiba-tiba, iya itu bukan murimnya, kenapa dicipika-cipiki? Kok peluk-peluk? Nah kan aneh loh, kan itu sahabat udah puluhan tahun begitu memang. Kok aneh sih? Lebih aneh temen dia, Mam. Temen dia yang mana? Kok bisa ikutan komen? Yang mana, Say? Itu pakai spray muka apa? Oh ini Mamski pakai ini sayang, toner. Aku sambil skincarean dulu ya sayang. Aku sambil skincarean dulu. Abis pakai ini toner nih, toner dari Presley Skin say. Kalian mau pakai toner ini? Mau punya toner? Ada toner, terus ada facial wash juga. Mau? Kalau mau Mamski masukin nih 2 nih. Toner sama facial wash, yang mau komen. Mau dong Mamski? Oke. Nah iya kan? Mau? Oke. Dan Paula meninggal yang mana ya?
Mau, oke. Ini ada facial wash sama tonernya ya. Oke sayang, bentar Mamski masukin dulu. Bentar ya. Facial wash, toner. Oke, teman-teman bisa ambil yang satuan aja. Atau yang langsung bundling ada nggak ya? Kayaknya nggak ada deh. Bentar. Udah masuk ya, tinggal cek aja keran yang kuningnya. 1 menit aja ya sayang, nggak lama-lama. Karena aku masih pengen ngebahas ini si Paula, kasihan say. Aku masih pengen bahas Paula dulu secara tuntas ini. Nggak bisa move on nih dari si Paula nih, kasihan dia. Paula, ya. Kasihan banget sayang. Oke, teman-temannya mau ambil yang komplit juga boleh ya, ada di etalase. Udah. Etalase 1, 2, 3 itu yang masing-masing ya. Tonernya ada di etalase 1, etalase 2-nya ada yang komplit. Kalau misalnya pakai ini juga, etalase 3-nya si facial wash-nya etalase 1 untuk yang facial wash. Etalase 1 toner, etalase 2-nya yang komplit pakai skincare-nya semua ada di etalase 2, etalase 3 facial wash. Capcus. Lama-lama. 1 menit. Cus guys, langsung aja ya, gercepin nih. 1 menit aja waktunya. Jadi ternyata menurut Paula, rumah tangganya Paula ini udah lama memang berteman puluhan tahun sama cowok itu. Di situ kan ada kabar isunya adalah bukan muhrim segala macam gini Mas ini. Aku ini memang sedang belajar. Saya makanya nggak tahu banget ilmu agama. Saya sedang belajar. Saya juga baru memakai hijab tahun lalu di bulan Maret setelah umroh. Nah, makanya kenapa doa aku tuh setiap sebelum aku menikah tuh, ya Allah tolong kirimkan aku seorang pasangan yang bisa menuntun aku dunia akhirat. Karena aku merasa aku sangat kurang akan agama gitu. Nah, memang salah gitu dengan Capcus. 6, 5, 4, 3, 2. Ternyata ngobrol berduaan gitu. Rumah tangga kita seperti itu. Rumah tangganya seperti itu. Jadi ruangan itu, kamar itu adalah kamar mainan anak-anak juga. Anak keluar masuk. Oh halah. Mbak juga mau bersihin apa ngambil sesuatu juga di situ. Jadi rumah itu yang tinggal 11 orang gitu. Rumah yang tinggal 11 orang? What? Rumahnya yang tinggal 11 orang? Berarti emang udah biasa dong ya keluar masuk di rumah itu, say. Iya. Udah cekot yang paket lengkap. Wow, user ini siapa ya? Kamu cowok cewek? Udah cekot paket lengkap, thank you Mamski. Siapa itu? Lah emang banyak karyawannya lah. Ya itu mbaknya yang saya maksud. Yang tinggal aja 11 orang. Berarti kan banyak orang dari dulu. Kok duduk sama lawan jenis dipermasalahkan, ngono loh Mbak Yu. Kalau memang memegang teguh suatu ajaran yang mana tidak memperbolehkan yang bukan sesama muhrim dalam satu ruangan, berarti kan nggak boleh ngizinin laki-laki lain nginep, ngono loh Mbak Yu. Maksudku, masalahnya ini tuh udah biasa di rumah tangganya gitu loh. 11 orang itu kan pasti nggak perempuan semua toh. Lah Paula kan perempuan. Lah kalau dimasukin laki ya kan berarti dalam arti kata lain bukan yang kuat banget gitu untuk peraturan muhrim harus sama muhrim gitu, ngerti nggak sih? Nggak masuk, ini nggak masuk akal, makanya gue bahas karena nggak masuk akal. Loh, duduknya di kamar itu kan mondar-mandir ART aja mondar-mandir di situ. Kamarnya itu kan kamar tamu juga, tempatnya mainannya anak-anak juga, ngerti nggak sih? Dan mungkin gak cuma sekali, dalam kamar itu udah berkali-kali juga. Siapapun boleh duduk masuk di situ. Ngono loh. Nah ini yang bener itu tak pin aja ya. Tak pin aja.
Kalian kan saling berdiskusi yang sehat ya, Say, tanpa tolong jangan ada kita menghujat siapapun. Tolong kita sama-sama belajar ya, aku juga. Jangan terbawa emosi untuk menghujat apapun yang mungkin tidak sepemikiran sama kita. Oke, kita hanya membahas nih secara terbuka sesuai fakta dari apa yang diucapkan oleh para narasumbernya ya. Narasumbernya kan ini Paula nih di acaranya podcastnya siapa namanya, Densu. Itu yang kita bahas, oke? Itu ya. Nah, penjelasan tadi itu juga ada yang nanya nih barusan, kok diganti nama cewek? Ya untuk menghindari jangan sampai ada emosi atau salah paham atau berkepanjangan. Berarti apa? Sebenarnya bingung nih si Paula. Itu sahabat keluarga, kenal sama istrinya. Tapi kok pada saat untuk membicarakan masalah keluarga mereka, orang ini dijadikan penengah. Tapi pada saat mungkin Paulanya pengen ngobrol lebih lanjut untuk membahas juga masalah suami, marah-marah. Gitu loh, ngerti gak sih? Udahlah daripada gue masalah lagi, salah lagi, gue ganti nama aja. Bener juga sih. Bener juga, serba salah. Saat dijadikan curhatannya untuk suami masalah rumah tangga berhubungan dengan istri atau si Paula, datang tuh orang, boleh ngobrol. Tapi begitu Paula curhat nggak boleh, kan lucu. Mungkin mau nanya ke si cowoknya, terus gimana sih sebenarnya si laki gue itu ke gue, kan gitu. Oh itu gini. Tapi jangan bilang gue ya. Ya kan bisa aja ngomong gitu. Mendingan gue ganti namanya jadi cewek, jadi Siti kek, jadi Wati kek, jadi Rini kek. Karena gue mau nge-spyingin laki gue misalnya. Gue tanya nih, kalau model rumah tangganya kayak mereka ya, gue sih nggak ada. Tapi rumah tangga gue nggak ada orang ketiga yang bisa ngasih masukan ke gue atau ke Mas Bagus. No, itu pangkal dari segala fitnah. Gue nggak mau. Dan Mas Bagus tidak mengizinkan satu temannya pun deket sama gue. Begitu juga gue dengan Mas Bagus. Tidak ada orang lain apalagi lawan jenis yang bisa melebihi ikatan kita. Persahabatan gak tuh? Sama lagi gue eksklusif ya. Kita punya ahli yang kita bayar sesuai dengan sudah memakai jasa yang di berapalah, misalnya 1,5 juta kayak per jamnya ya, ada yang 700.000 per jamnya untuk kita curhatin tapi secara profesional, tidak memihak siapapun. Oke, kembali lagi contoh nih, misalnya gue kayak rumah tangga mereka misalnya, terus Mas Bagus punya temen cowok yang biasa buat dijadiin curhat-curhatan. Nah gue kan pengen juga curhat ke dia juga. Gue pengen tanya gimana sih sebenarnya Mas Bagus ke gue, terus kemarin dia kemana sebenarnya. Bisa aja daripada ketahuan gue nanya ke si cowok, gue ganti namanya jadi si, misalnya namanya jadi Queenie. Gimana sih sebenarnya Mas Bagus itu ke Mamski? Gue gitu. Itu loh, say. Nah, kenapa dia nggak keluar? Itu juga aneh, say. Paula udah minta buat keluar nih, dengerin. Udah minta loh saksi itu untuk keluar nih, bentar. Gue nggak nge-save detiknya sih, harusnya gue save detiknya ya. Tanya lagi gitu kan, ini ada zinanya nggak ada. Bentar. Dia nanya, dan kemudian nggak tahu apakah memang dia masuk pada saat sidang tertentu dan kemudian masuk. Bentar. Tentang si cowok itu loh yang nggak mau datang tuh ada, Paula bilang. Dalilkan. Buktinya apa? Gitu. Iya. Oke, mana bukti, mana si cowok? Susahnya di situ sekarang gini, kalau misalnya bertahan dengan semua isu yang sudah terlempar ke masyarakat, what's going to happen? Bingung nggak mau jawab seperti apa? Aku sebenarnya udah capek sih, 1 tahun capek. Sampai aku di titik kesini aja aku berdoa sama Allah. Aku udah nggak tahu lagi cara ngebela diri kayak gimana gitu. Nggak tahu. Aku nggak tahu mau ngebela diri kayak gimana. Jadi aku udah pasrahin. Ini semua terjadi pasti kata ketetapan engkau gitu. Cuman aku nggak tahu Mas beneran. Udah nggak tahu cara. Ayo Paula. Siapa kan? Iya, dan balik lagi seperti yang itu ada selalu aku udah prinsip. Orang yang membenci kita akan selalu membenci kita dan akan percaya apa yang kita omongin gitu. Ya.
Iya. Kalau orang yang mencintai kita, yang sayang sama kita nggak usah ngomong, mereka akan selalu ada buat kita. Itu saya setuju. Iya. Cuma kan hidup harus berlanjut. Iya, hidup kan lanjut, Paula. Ini adalah salah satu cara ikhtiar yang udah aku lakuin demi anak-anak dan kedua orang tua. Pertanyaannya sampai kapan? Hasilnya terserah Allah. Kemarin kamu juga putusin dia, ujung-ujungnya akhirnya kamu ngomong. Kamu mau bertahan dengan semua polemik yang sudah terlempar narasi yang di media nih, termasuk yang barusan aku dengar lagi ada berita terbaru. Kamu memilih untuk diam, ya. Masalah kamu ada sakit dan lain-lain, kamu udah tahu itu pasti kan. Kamu memilih untuk diam dan udah capek, orang pasti akan ada yang bersimpati. Tapi ini akan menjadi jati kita. Kan dari awal kita udah ngobrolin nih, anak-anak gimana bacanya, gimana pertanyaan jawab saya, anak-anaknya bagaimana saya harus menjelaskan, itu kan pasti ada di kepala kamu kan semuanya. Jadi untuk sekarang ini biarkan begitu saja narasi itu. Kamu mau biarkan itu. Coba lawyer dulu. Ya, pertama gini ya, kalau saya sebagai lawyer kan memberikan pandangan ya. Secara hukum. Ayo Paula kuat dong. Paula harus lebih kuat. Hukum yang akan diambil. Iya, itu dari hukum ya. Aspek hukum. Ayo Paula jangan kayak orang bingung gitu. Dalam konteks yang lainnya kan pertanyaannya bagaimana kita meresponnya. Betul. Nah, untuk meresponnya sih sebenarnya bisa dalam pendekatan diam atau kita meresponnya secara terbuka. Betul. Kalau misal ditanggapi terus, gitu ya, itu akan tidak baik pada anak-anak. Terus kita ajak. Ini kan tidak dalam arti sesaat, gitu ya, Betul. untuk memunculkan kesadaran. Apalagi ini kan yang namanya netizen itu tidak hanya berbicara tentang simpati, tapi berbicara tentang angka-angka. Betul. Satu klik berarti berapa, ada macam-macam kan gitu ya, kemudian muncul tentang hoax macam-macam gitu ya. Nah ini paling berbahaya sebenarnya nih. Kalau misalnya salah satu pihak yang masih tidak bisa memahami pentingnya ini, Iya, ya. iya. Tapi kalau misalnya ini terlibat untuk kepentingan ekonomis, ini kan paling berbahaya. Iya, iya. Nah, jadi bagaimana Paul harus merespon? Iya, apa? Nah, sebenarnya responnya itu kalau menurut saya dia terukur, gitu ya. Terukurnya dalam artian begini, coba cari mana hal yang sebenarnya tidak bersinggungan dengan anak nantinya, gitu ya. Nah, yang tidak bersinggungan dengan anak itu yang akan kita respon, terutama respon secara hukum, gitu kan. Nah, bahkan yang menarik, gitu kan, yang baru-baru ini itu pertimbangan hukum itu muncul, padahal yang namanya putusan, gitu ya, itu hanya didapat oleh kedua belah pihak, Tidak untuk konsumsi publik. Tidak. Paham. Tidak untuk konsumsi publik. Ya. Itu akan dipublis sebagai bentuk akuntabilitas. Oke. Kan gitu kan? Iya. Parahnya itu diambil sesuatu yang sebenarnya tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan. Paham. Kan gitu ya? Iya, iya. Dan kemudian orang berasumsi kok ternyata begini. Iya. Kan gitu Iya, kan? iya. Karena informasi itu tidak utuh. Nah itu makanya kita minta dong kepada aparat yang berwenang. Kan ini udah jadi isu publik kan. Iya. Nah, bagaimana publik dalam artian direspon oleh negara ini merespon? Tadi kan karena kita menduga ada pelanggaran kode etik di situ, kita pergi ke Komisi Judisial. Iya. Kan gitu kan? Karena di situ wilayahnya, gitu. Atau mungkin nanti kalau misalnya ada kaitan dengan permasalahan tapi bersinggungan dengan lembaga peradilan ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung, gitu kan? Panjang bro. Iya. Jadi kemana-mana ya. Iya. Iya. Karena ini berdimensi jadi dimensi publik, Iya. dan negara berhak untuk ke dalamnya. Iya, Nah, iya. konsekuensi orang yang melakukan itu ada di situ. Iya. Sampai pada wilayah publik yang lainnya juga, Iya, gitu ya. iya, iya. Banyak. Gitu ya. Jadi kemana-mana. Jadi kemana-mana. Iya, kemana-mana. Itu pilihan. Saya cuma bisa menyampaikan. Iya. Kan gitu kan? Saya cuma menyampaikan resiko-resiko, Iya. peluang-peluang dan seterusnya. Ya, Putusan gitu ya. putusan di Paula. Kan gitu kan? Ayo Paula mesti Kita kuat. Putusan dari dia. Gitu. Paula mesti Putusan, kuat. Paula benar. Nah, putusan. Karena begini, logika yang baik itu bukan menunjukkan, tetapi menggali, Ya. Menggali, betul. dan kemudian dia memberikan opsi. Itu pemahaman. Iya. Kan gitu kan? Semua kemungkinan. Kemungkinannya. Aduh. Kalau lo mau ngambil pilihan ini, ayo, gitu kan? Iya. Gitu kan? Iya. Nah, itulah namanya sebagai pendampingan hukum atau legal assistant, gitu kan? Setuju. Bukan dalam arti dinyuruh dan kemudian setelah itu Nanti dia ngolah sendiri. Iya. Itu deh. Paham aku.
Paula, dari semua yang tadi kan kamu udah ngerti tuh pasti. Ini konsekuensinya, ini Pantesan. skenario-nya kalau mau ke sini, ini dan lain-lain. Oke. Ayo Paula jangan bingung. Tadi kecil Paula pengennya apa? Paula jangan bingung. Itu yang mungkin Kasihan ini lawyernya udah bantu, makanya lawyernya kayak males karena lawyer tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Baik-baik aja. Damai. damai. Ya, Paula tuh pengennya baik-baik aja, damai. Lawyer udah mencoba untuk menggali dan memberikan apa masukan-masukan untuk membela dan meluruskan, memperbaiki nama baik, mengklirkan lagi. Nah, kalau Paulanya cuma pasrah doang, damai, mau baik-baik. Makanya lawyernya juga kelihatannya jadinya patah semangat. Itu loh. Ya. Apa nama bedaknya? Oh ini. Mbak, apa nama bedaknya tadi? Ini sayang. Ini tuh krim pagi. Krim paginya Mamski. Dari Presley Skin, say. Dia itu dari DNA salmon ini loh yang bikin. Kan aku tadi udah habis eksfoliasi kan. Habis itu aku kasih pink glow serum. Terus ini pakai day cream. Mau ini? Oke. Siapa namanya ini? Ibu Haja Suprihatin. Mbak Waroka cantik cari usaha lain aja Mbak. Cantik-cantik jangan gibah. Maaf ya Mbak. Maaf ya Bu ya. Bu Haji. Bu Hajah. Ini sudah menjadi konsumsi publik. Saya harus up. Oke? Saya membela perempuan dengan sepenuh hati saya, seikhlas-ikhlasnya hati saya, tidak dibayar, tidak pakai apa-apa. Memang ini saya angkat untuk apa? Saya melihat tidak ada ketidakadilan dalam kasusnya Paula, dan saya berbicara dengan naluri keperempuanannya saya untuk Paula. Ibu Haja tidak suka boleh keluar, silakan ya. Dan ini bukan usaha Mbak, saya tidak dibayar. Oke? Jadi ini bukan kamu bilang cari usaha lain, ini saya tidak dibayar. Ini bukan sebuah usaha. Bukan bisnis, ya. Paham, Bu? Paham, Ibu? Ya, ada suatu ketidakadilan untuk Paula Verhoeven. Saya sebagai perempuan gak mungkin diam. Ya. Kalau gak suka monggo silakan metu. Monggo silakan. Kok dilokno usaha? Usaha apa koyo ngene? Ya. Buat pembelajaran semua orang kok, ini fakta. Bagaimana cara? Ya? Nggak tahu. Nggak tahu. Sik. Kenapa bisa tidak tahu? Nah itu pertanyaannya. Ya, karena nggak ada komunikasi yang baik. Itu ya itu seperti tadi pengacara saya bilang, dengan kita diam itu kan sudah meredam. Ternyata nggak redam juga. Ya. Terus dibom, terus di ini dengan isu yang makin lama makin dahsyat. Setuju Paula. Kamu udah cukup diam 1 tahun. Sekarang waktunya kamu speak up. Buat kamu, buat orang tuamu, harga diri ya Paula, keluargamu, turunanmu, terutama anak-anakmu. Sangat perlu kamu speak up. Juga buat contoh perempuan-perempuan lain, jangan takut. Kadang memang ada sifat wanita itu yang lebih introvert. Dia nggak sanggup untuk berbicara, ya. Kalau aku memang tipenya langsung bicara. Tapi memang dulu pun aku memilih untuk, biarpun aku yang menggugat mantan, tapi aku memilih untuk tidak menyebarluaskan, apalagi membacakan hasilnya itu sidang itu secara terbuka. Padahal aku public figure, bisa aja kalau gue mau cari yang namanya usaha ya, ngonten gitu ya, perceraian gue kontenin, bisa ya Bu Hajah, bisa kalau saya mau. Tapi saya tidak lakukan itu. Silakan cek jejak digital saya. Kenapa? Karena untuk kesehatan mental saya sendiri. Ngapain? Saya kontenin hasil perceraian saya adalah suami saya begini. So what gitu loh. Gue tutup persidangan itu, tidak ada
komentar apapun, wartawan datang, gimana Mbak Emma bercerai lagi nih? Ini perceraian yang kedua, gimana nih? Kok bisa gini? Beda prinsip, titik. Seperti itu. Ya, seperti itu. Tapi Paula punya kesabarannya setahun loh dibuktikan ke kita semua. Setahun Paula diem, sekarang baru speak up. Waktunya wis teko. Mesti ngomong. Harga diri sendiri, harga diri keluarga, orang tua kita, dan terutama darah daging kita, keturunan. Ya. Gitu. Itu. Yang nggak suka dan nggak sependapat dengan saya, metuo. Ojo neng kene. Mana tadi tubuh hajah itu? Metu Mbak Bu. Wes ojo neng kene Bu. Ya. Oke. Ini sekarang aku tadi ada yang minta dijelasin dari awal ya. Tadi yang Mamski pakai itu kan Pingglo Serum. Teman-teman udah lihat. Nah, pagi itu kan dibersihkannya pakai ini. Facial wash. Ini sekilas iklan dulu ya guys ya. Gantian ya kita ngomong tentang kasusnya Paula Verhoeven. Terus kita jelasin juga ada yang mau beli. Inggih wong Jawa, ibuku wong Jawa. Oke, ada yang mau beli, kita jelasin. Oke, pertama pakai ini. Habis pakai ini facial wash, terus pakai toner. Tadi udah aku semprotin. Habis pakai toner, teman-teman lanjut ke Pingglo Serum. Pingglo Serum ini bisa buat pagi, bisa buat malam sebelum tidur. Setelah Pingglo Serum, tadi yang kayak bedak itu, yang kata teman-teman bedak itu bukan, itu adalah day cream. Moisturizer DNA Salmon, ada SPF-nya 10%, 2% untuk niacinamide-nya, dan ada ceramide. Oke? Nah, untuk yang komplit teman-teman bisa ambil di sini. Aku masukin ya, tadi udah ada yang nanya, jadi aku masukin aja. Monggo silakan yang komplit. Udah ada di etalase. Cek harganya di akun masing-masing. Kalau cuma mau ininya aja, day creamnya aja, Mamski masukin juga. Boleh, monggo silakan dijoko yo. Day cream. Day creamnya ada yang harga satuan dan ada harga yang bundling. Sudah Mamski masukkan seperti biasa, waktunya 1 menit aja ya teman-teman ya. Day creamnya wapi tenan. Nih kamu lihat sendiri kan muka Mamski, alhamdulillah bagus ya guys. Oke sayang, yang komplit di etalase 1, etalase 2 itu untuk harga bundling isi 2. Dan yang satuannya ada di etalase 3, waktunya 1 menit, monggo dicek. 1 menit mulai. Let's go. Sebelum kita lanjut membahas Paula di acaranya Denny Sumargo ya guys. Monggo teman-teman yang mau cek boleh ambil. Oh ya, untuk yang ngambil komplit itu yang di A. Etalase 1A itu yang paling komplit. Ada facial wash, toner, day cream, night cream, dan Pingglo Serum. Engko takei iki sunscreen cream. Ya ini juga pelembab juga dengan chroma bright mencerahkan. Nanti tak pakai, kamu bisa lihat teksturnya. Dan ada tas make up yang waterproof. Ya guys, tuh eksklusif Emma Waroka. Oke, itu untuk yang pembelian komplitnya saya kasih itu di acara live-nya Mamski. Waktunya berjalan tinggal 14 detik lagi teman-teman. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, habis. Menitnya udah habis. Yang belum dapat nanti lagi ya. Ini Mamski mau membahas dulu Paulanya. Jadi iklannya semenit-semenit aja, jangan lama-lama. Yang udah ngeliat Mamski kasih demo, monggo langsung diambil aja. Ya guys ya, oke. Jadi ini Paula sudah waktunya untuk bicara. Sunscreennya dipakai setelah day cream ya Mam? Yes betul Mbak Ana. Sunscreen dipakai setelah day cream ini. Ini kan udah day creamnya udah nih. Ya, tuh. Ini Mamski jual juga terpisah. Tapi tadi kalau yang beli komplit tadi free buat teman-teman ya, hadiah 1 paket. Oke? Nah, ini tuh yang chroma bright yang isinya serum
Bahan aktif Chroma Bright itu untuk mencerahkan. Makanya tadi kan kalian bilang, kok Mamski kok mukanya kok ini ya putih ya gitu kan ya. Cerah say. Kulitku memang aslinya putih Manado. Tapi kalau kusam kan juga nggak bagus. Jadi ini tuh mencerahkan ya. Oke. Moistnya apa? Moist gelnya juga ada sayang. Yang aku pakai selain ini moistnya, aku juga pakai yang ini loh say. Namanya moist gel. Buat yang kulitnya kering. Nanti tak spill. Tapi tunggu dulu. Ini aku mau dengerin Paula dulu. Tunggu ya say. Ini ada moist gel. Nanti aku spill. Tunggu. Aku mau dengerin Paula dulu. Itu aku udah di titik kayak menurut aku kemarin aku dengan aku berdiri. Jadi Paula udah diem setahun ya. Bukan ujuk-ujuk ngomong. Karena nggak ada komunikasi yang baik. Itu ya. Nih. Ke publik. Pengennya baik-baik aja. Damai. Iya. Bagaimana caranya? Nggak tahu. Nggak tahu. Kenapa bisa tidak tahu? Nah itu pertanyaannya. Ya, karena nggak ada komunikasi yang baik. Itu ya. Itu seperti tadi pengacara saya bilang, dengan kita diam itu kan sudah meredam. Dengan diam sudah meredam, betul Paula. Terus dibom, terus di ini dengan isu yang makin lama makin dahsyat. Itu aku udah di titik kayak menurut aku kemarin aku dengan aku berdiri di komisi yudisial itu saya bilang menyatakan dengan tegas bahwa tidak ada perselingkuhan. Tidak ada perselingkuhan. Tapi setelah itu lanjut ada lagi berita bahwa perselingkuhan itu banyak katanya. Ada zina, bukan muhrim, dibahas lagi bukan muhrim. Itu yang sekarang kamu lihat itu di media sosial itu sama persis yang kita alami di pengadilan. Karena tidak bisa dibuktikan secara zina. Iya. Dicari lagi. Saya isi durhaka. Dibilang lagi durhaka. Karena ngobrol lawin jenis. Tapi itu kan tadi aku udah bilang. Sahabat suami. Saat itu aku sangat dengan segala kebodohan aku gak tahu agama. Aku nggak tahu bahwa dengan berduduk sebelahan tanpa Paula dan situ banyak anak-anak dan itu Paula nggak usah ngomong sampai ke situnya, jangan salahin kamu lagi. Kamu nggak salah sama sekali. Di awal hubungan rumah tangga itu sudah melibatkan sahabat suami yang puluhan tahun untuk jadi penengah. Itu dulu Paula, jangan kamu nyalain dirimu lagi. Ini udah dari awal pola rumah tanggamu sudah seperti itu, jadi bukan salahmu, oke? Gue skip itu, gue nggak mau denger. Lu nggak salah, karena apa sudah dibiasakan masukin orang laki-laki sahabat untuk nginep di rumah, ya? Mohon maaf, bukan salahnya Paula, oke? Enggak. Jadi kita clear ya dari pihak Paula bahwa tidak ada perselingkuhan, dan di pengadilan pembuktian perselingkuhan dari kalian itu tidak ada bukti ada konkret dan jelas secara undang-undangnya. Ya, kalau dalam pendekatan hukum dan kemudian secara faktual di persidangan kemarin memang nggak ada. Oke. Nah, oleh sebab itu makanya bentar, sunscreennya bentar ya, Mamsi masukin, tunggu. Ya, memang gugatannya yang penting ini bisa sepertinya gitu ya, bisa menyalahkan beliau aja sebenarnya. Iya, kalau aku lihat secara pendapat subjektif aku, posisinya sekarang tadinya Paula di atas angin, sekarang Paula berbalik nih. Dia posisinya di sikat kiri kanan. Ini yang aku lihat emang ya. Terus kemudian NS ini kan sebenarnya yang menjadi pertanyaan siapa? Kenapa tidak dihadirkan? Nah, ini poin si M. Kita sudah menghubungi. Sudah menghubungi NS. Sudah menghubungi. Supaya beliau bisa hadir. Awalnya menyetujui. Bersama istrinya ya. Itu hubungan baik sampai sekarang masih. Bersama dengan istri sudah diminta oleh Paula untuk hadir, menyetujui si N dan istrinya. Baik kok begitu. Cuman ada satu dan lain hal yang nggak tahu kenapa tiba-tiba tidak terjadi, tidak bisa gitu. Itu hak dia. Hak dia, dan istilahnya saya udah berusaha ya, balik lagi hasilnya terserah Tuhan gitu, terserah Allah. Jadi yang penting ikhtiar itu udah aku lakuin sampai detik terakhir. Oke, berarti dari pihak kalian coba untuk menghadirkan si NS bahkan sama istrinya supaya clear semua. Iya benar. Itu kejar tuh Paula. Si N kenapa nggak mau nongol itu sama istrinya?
Lah. Ya, karena kan sebelum itu kita udah nanya sih sebenarnya. Iya. Terkait dengan yang di kamar tadi itu gitu. Iya. Benar nggak sih gitu kan? Iya benar. Dan kemudian ngapain sih itu gitu kan? Iya. Kita ngobrol bagaimana pola lebih baik gitu kan. Berdua aktif aja tuh enggak. Bertiga sama istri. Oh itu ada rekaman CCTV yang ditampilkan sama dia. Itu beda lagi. Oh ini cuma berdasarkan saksi saja. Iya. CCTV yang dari luar aja. Ini kan masuk ke kamar. Oh masuk di dalam tapi di dalam kamar tidak ada CCTV. Nah itu orang-orang kayak mbak-mbak, anak-anak aku tuh semuanya Mondar mandir di dalam kamarnya tidak ada CCTV itu. Yang kemudian juga memberikan keterangan dong di pengadilan bahwa mereka hanya berbicara ngobrol dan lain-lain gitu kan. Itu kan nggak ada kan fakta ini terjadi hubungan seksual atau apa gitu kan. Nah ini memang sebenarnya membutuhkan keterangan yang secara langsung menyatakan itu belum terjadi. Iya maksudnya secara gitu kan? pengalaman tadi Harusnya. saya melihat nih kan gitu. Enggak. Jadi kan ini cuma sekedar melihat gitu kan. Dia ada di situ. Nah kalau semisal di situ dan kemudian di situ ada saksi yang lainnya gitu kan. Iya. Misalnya istrinya tadi gitu yang mengatakan bahwa kita kan ngobrol gitu kan terkait dengan pola. Iya. Ya itu kan nggak membuktikan bahwa nggak ngapa-ngapain juga gitu kan. Oke. Pertama gitu kan. Oke. Kemudian yang kedua itu juga ada temannya dia bilang kalau kan sama saya juga kok gitu kan. Ada salah seorang saksi juga gitu kan bilang gitu. Nah artinya di situ sebenarnya nggak ada apa-apa. Iya, itu tidak bisa menyatakan bahwa ada perselingkuhan dengan dasar itu kan. Cuma kalau dari dasar rekaman itu kan ada panjang yang dibocorin itu tuh. Kamu ada ngaku kalau kamu salah. Itu orang jadi pertanyaan besar di situ. Betul. Ngapain ngomong Itu salah? rekaman bulan April. Rekaman April. Aku digugat cerai tanggal 21 April. April Oke. kemarin. Itu sekitar tanggal 25 atau 26 saya nggak tahu deh itu. Oke. Setelah gugatan ya. Iya, nah bukan gugatan setelah ditalak. Oh ditalak belum Secara masuk Islam. gugatan. Oh, ditalak Itu gugatan dulu. Oktober. Oke, setelah kamu ditalak. Oktober tahun lalu. Di situ saya sebagai istri cuman begging. Di situ ya aku minta maaf ya. Biar cepet aja, maksudnya aku minta Biar maaf cepet ya. aja, Aku bukan inilah istri ini. yang sempurna. Aduh, Aku salah, Tuhan. aku punya salah, aku minta maaf. Aku memang orang yang gak sempurna, tapi aku mau belajar. Cuman itu aja. Karena aku masih mau mempertahankan rumah tangga itu. Gitu. Oke. Jadi Ya saya ampun. tidak satu pun rekaman itu yang menyatakan bahwa saya minta maaf ya kalau saya selingkuh. Nggak ada. Cuma karena bikin Ya, minta aku maaf biar bilang, cepet. Aku minta maaf. Iya. Aku bukan istri yang sempurna. Iya. Aku nggak mau cerai sama kamu. Aku mau mempertahankan rumah tangga ini. Aku mau mempertahankan sampai bulan September. Aku masih begging. Aku tidak mau diceraikan. Karena aku masih sayang dan aku masih mikirin anak-anak. Tapi di titik aku mau berangkat umroh yang kedua, aku bilang, ya Allah, aku menyerah. Kalau memang ini yang terbaik, aku let go. Oh di situ. Di situ aku kayak di titik bulan September itu aku tidak pernah lagi begging. Apapun hasilnya, kalau memang ini yang terbaik di kamar, perpisahan ini yang terbaik, aku berserah. Aku surrender. Aku percaya bahwa ini keputusan yang terbaik dari engkau. Udah, itu aja. Aku punya pertanyaan agak dalam. Kamu bahagia nggak sih selama menikah? Bahagia sih relatif. Pasti ada bahagianya kan? Pasti. Di bawah Kalau dia- nggak mungkin punya 2 anak. Allah. Itu aku nggak bisa jadikan sebuah kepastian karena saya pernah mendengar banyak sekali kehidupan orang ya. Iya. Ada yang tidak bahagia tetap. Iya si punya. Niko mana Oh, sih? gitu. Saya sudah pengalaman masalah begitu. Mana sih? Iya, maksudnya mau dihukum saya di situ aja saya. Oke, cuma tingkat bahagianya di atas 50% atau tidak? Tingkat bahagianya di atas 50% atau tidak? Nikonya Iya. mana sih Kamu Niko? sendiri. Aku Secara subjektif ya, ini kan subjektif, perasaan, bukan pembenaran ya. Kasihan Paulanya. Si Niko mana nah sih? itu Bingung. kenapa? Karena di saat aku merasa aku tidak bahagia dengan hidup aku, pasti ada up and down-nya. Pasti hidup pasti hidup. Nah, di situ aku berpikir bahwa pola balik lagi di aku harusnya bersyukur. Oke. Jadi aku balik lagi. Jadi Oke. nggak Dia- boleh. Semua orang tidak ada kehidupan yang perfect. Dia tuh Aku benar-benar paham itu. kayak Jadi, dengan cara apa aku menyikapi itu semua? Dengan cara aku mendekatkan dengan aku ke pengajian. Supaya apa? Supaya fokus aku nggak apa yang aku tidak punya. Iya. Tapi nggak Mungkin bisa gitu berharap lama-lama Paula. Aku pengennya diperhatiin, ditelepon terus gitu kan. Misalnya contoh,
Itu kalau aku fokus ke situ terus, ya aku akan merasa kurang terus gitu. Oke. Makanya gimana caranya saat aku menikah, Mencukupkan ya, dirimu. mencukupkan diri aku, aku berusaha semaksimal mungkin apa yang dia mau aku lakukan. Oke. Gitu. Oke. Itu aja. Perkara beliau menerima atau puas dan tidak puas itu udah bukan ranah aku, karena di situ aku tidak mau ada penyesalan. Saat aku let go ini semua, aku tidak menyesal. Kenapa? Karena aku sudah di titik yang paling maksimal bahwa kasarannya nih, aku sampai dimaki-maki di depan orang aja aku sampai bilang, iya sayang, maaf ya, aku udah di titik itu, aku udah cukup buat Gila, diri aku terlalu sendiri. bucin. Maaf ya sayang. Kadang-kadang yang susah adalah ketika kita tidak melakukan kesalahan tapi kita meminta maaf, itu sih. Dan aku sudah di titik itu. Ngapain nggak salah minta maaf, ya, Paula? sayang. Ngapain? Soalnya aku jarang mau minta maaf loh. Iya. Karena saya mau mempertahankan rumah tangga ini, karena aku tidak ada background perpisahan. Jadi aku tidak mau keluarga aku berpisah. Keluarga aku. Ya tapi Utuh. Saya maunya utuh. ya tapi kayak gitu nggak sehat. Kondisi anak sama kamu sekarang bagaimana? Gimana? Mereka happy. Happy. Kemarin kan aku sempat lihat tuh framing-framing dan narasi-narasi. Yang satu mengeluarkan video ini, yang sebelah sini mengeluarkan video, entah siapa yang mengeluarkan ya. Saya capek juga melihat spekulasi itu. Tapi kan framing-framing itu terkesan anak lebih sayang ibu, satu anak lebih sayang bapak gitu. Iya. Jadi 8 bulan aku nggak bisa tidur sama anak. Nah ini aku juga mau ini nih ya, karena beritanya tuh bahwa tidak diizinkan bertemu, enggak, salah, bukan. Berita tuh katanya lebaran kamu cuma dapat waktu 2 jam aja sama anak. Iya, Itu jadi benar. Jadi gini, anak aku gini, selama aku menikah, aku mendedikasikan hidup aku buat keluarga. Kalau saya bekerja pun, saya mensupport suami saya saat itu. Sangat mensupport, saya dibutuhkan untuk YouTube program semua saya ikutin. Tapi fokusnya terhadap anak dan suami dan anak itu. Nah begitu saya, anak itu tuh udah hands on banget aku sama mereka. Nah tiba-tiba perceraian ini terjadi. Yang biasanya hampir 24 jam sama aku, anak-anak. Begitu aku umroh September itu saya titipkan ke beliau. Anak itu langsung berubah setelah pulang itu. Anak gak mau. Kak, gantiannya tidur sama mamanya di rumah. Padahal kan biasanya begitu tuh, ganti-gantian Biasa aku aja. parenting gitu. Gak mau, nanti ya mah, gak mau. Itu berlanjut sampai 8 bulan. Bingung Ya kamu. ampun. Iya, aku cuma bilang, kok berubah ya? Nggak ada buktinya. Ada apa ya? Iya. Justru nggak ada Aku bukti nggak bisa perselingkuhan lihat, aku sama nggak mau bikin sekali. beban, gitu. Aku tanya sama papa, Lihat Bang Hotman di For Your Page, For Your Page. malahan merasa tersudutkan. Ya, Bingung, sweetheart, kan? Terus aku ada tanya sama di siapa? Ya udah. Bang Kalau Hotman. Aku mau ikutin ego aku bisa rebut anak aku dari kapan, bulan keberapa. Tapi aku nggak melakukan itu. For the sake of mental anak-anak. Selalu ngomong sama Mas Afon, gimana ya Mas Afon? Kamu tau nggak? Tiap hari aku nangis. Kangen, jadi kalau ke sekolah, tapi aku tiap hari ke sini, aku ke sekolah, entah 5-10 menit aku selalu muncul. Kiano, mama bawa Kiano, mama bawa dokter. Kiano, mama bawa. Aku usaha terus. Sampai aku bilang, Ini yang bikin dia apalah aku hancur ini banget kayak mau orang ini. linglung tuh karena pisah sama anak nih. Yang 23 Anaknya berubah. jam, 55 menit gak sama aku. Terus Itu yang bikin ketemuannya, perempuan tuh hancur banget sih. 5 menit Wah, itu mereka gila akan sih. terkenal. Aku lakuin terus dengan sabar. Karena ngelahirin Sampai kan. akhir, anak aku udah mulai welcome, mau main. Kenapa aku videoin? Karena setiap malam momen itu yang aku akan kenang sama mereka gitu. Itulah makanya aku bilang perjuangan seorang ibu gitu. Sampai pada akhirnya anak aku ya enjoy aja. Mereka kan nggak tahu gitu. 5 menit penolakan itu nyata Mas ini. Iya, iya. Rasanya ketumpul. Cuman aku nggak boleh blaming anak aku. Dari aku, kenapa ya anak aku? Ya udah, kalau Kiano nggak mau, belum mau sama mama, nggak apa-apa sayang. Mama cuma mau bawa mie, mau bawa coklat, mau bawa 1 buah.
Ya itu aja yang bisa aku lakuin gitu. Iya, ya dengan seikhlasnya hatimu aja. Jadi kalau yang aku rangkum adalah semua usaha dari kamu adalah berusaha untuk semua jangan sampai impactnya kena ke anak-anak, maupun ada tendensi ke hukum, maupun ada tendensi ke publik, tapi sayangnya Gayung tidak bersama. Iya, apapun hasilnya Mama akan selalu ada buat kamu. Jadi 5 sampai 10 menit aku ada di sekolah. Yang terbaik yang bisa kamu kasih, yang kamu punya hanya itu aja untuk sekarang ini. Tapi di dalam gugatan pengadilan, kamu kepengen sebenarnya anak ini hak asuhnya jatuh di mana? Aku hak asuh itu lebih ke co-parenting aja sih. Co-parenting. Co-parent, saya tidak bukan menyangkal, saya tidak apa bahasanya? Ya, pada Saya setuju dengan co-parenting. Cuman kalau untuk hak asuh, ya saya kembalikan lagi, saya minta keadilan. Hak asuh ini harusnya jatuh ke tangan siapa? Itu aja. Oke. Dengan bukti-bukti yang sudah kita Berikan juga ada dan segala macam. yang sebenarnya tidak bisa dibuktikan gitu. Iya. Gitu. Jadi sebenarnya kalau dibilang sedih, tapi saya tidak menolak sistem Kasihan si Paula ya. pengasuhannya, tidak. Karena saya yakin anak ini butuh kedua orang tuanya. Saya selalu bilang Kenzo, Mama sama Papa tuh selalu ada dan sayang buat kalian. Itu, aku selalu ngomong gitu. Putusan pengadilan kemarin untuk hak asuh udah keluar juga belum? udah. Hak asuhnya jatuh ke siapa? Joint custody. Tapi Paula mau, kendali ada di Paula. Enggak, aku cuma bilang secara pola asuh, co-parenting saya setuju. Ya, itu setuju. Setuju. Joint custody. Yang itu ya saya pikirkan dulu, nggak tahu gimana. Masih dipikir. Oke, sekarang narasi yang datang ini luar biasa banyak dan saya yakin kamu tidak akan bisa menjawab dan Kasihan mau sih. menjawab semua itu. Aduh. Apalagi yang baru saya lihat lagi, kamu udah baca kan mengenai sakitmu segala macam. Itu pasti Ya Allah, ini luar parah biasa, sih. kan? Karena Sakit tidak- ini parah. panjang banget gitu. Sekarang kita bicara yang ini aja. Isu mengenai KDP. Sebenarnya RT dan rumah tangga kan orang tuh selalu berpikir fisik aja, ya Iya. kan? KDR tuh banyak, bisa mentally abuse, Ya, Kamu merasa ada mental abuse of course, dalam ya, bentuk verbal? verbal, verbal Oke, ada abuse ya. kata, Oke. terus financial abuse, dan ada Financial yang lebih abuse. dari itu, cuma aku nggak mau buka aja di sini. Hah, Oh, berarti apa? ada yang lebih parah lagi. Pasti. Cuma kamu tidak mau Saya sampaikan. tidak mau memperkeruh keadaan. Oke, tapi Biarlah itu jadi rahasia antara aku dan dia aja yang tahu Ya apa yang udah, terjadi. ya harusnya kan begitu dari awal. Memang saya melakukan hal itu. Iya. Sampai detik ini pun saya nggak berkoar-koar mengatakan apapun tentang beliau. Betul. Gitu. Cuma kan mau nggak mau Apa kamu ya? harus memperbaiki apa yang sudah terjadi di luar. Mau nggak mau. Kalau enggak kamu bisa mati sendiri. Betul, memperbaiki bukan berarti kita kejahatan dibalas dengan yang ada kejahatan. Air tuba dibalas dengan air tuba. Kita balas aja air susu. Oh istilahnya begitu. Sampai kapan? Nah itu pertanyaannya. Ya kita kan kalau kebaikan nggak ada sampai kapannya, semampu kita aja kita lakuin. Semampu kamu. Tapi harapannya sampai ada perdamaian di antara kalian berdua dong pasti. Pasti. Karena kan ini menyangkut anak, gitu kan. Tapi masih sayang gak sih kalau baik? Kita udah Pertanyaan gue aja. ajaib ya. Sekarang Gue sih penasaran loh kadang-kadang, soalnya gue juga berpikir kalau bisa amit-amit ya, kalau one day gue realistis, kalau gue berpisah sama istri gue, atau gue lihat orang yang berpisah, itu sebenarnya mereka masih sayang atau enggak sih sebenarnya? aku nggak tahu sih ya, cuman Apa yang tuh pasti yang pasti sekarang yang sedang Densu. aku lagi di tahap Kasihan, menyembuhkan Paula. hati aku sendiri sih. Pertama aku melepaskan dengan apapun yang terjadi ini, semua beban dan juga semua masalah saya lepasin. Kedua memaafkan. Di titik memaafkan ini aku berat loh. Aku lagi belajar untuk memaafkan dan ini sudah pelan-pelan aku lakuin. Kenapa? Oke, kita dengerin dulu nih penjelasannya Paula dengan Denny Sumargo, bincang-bincang intimnya mengenai permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Paula dan bagaimana Paula menanggapi bahwa hasil persidangan perceraiannya itu dibacakan secara luas ya, masif ya, pemberitaannya di mana-mana, juga dengan membacakan sebab perceraian di mana itu seharusnya private ya guys. Jadi sudah ada apa ya,
pelanggaran juga undang-undang ITE ini menurut Profesor Gayus ya, menurut Profesor Gayus yang ada di acara TV One kemarin secara live, itu diundang pihak pengacaranya Paula dan pihak pengacaranya Baim. Oke. Juga ada ahli bidang hukumnya yaitu Profesor Gayus, dan di bidang hukum agamanya, agama Islam khususnya itu ada Profesor Mesraini. Kalian wajib lihat. Nah, ini yang di acaranya Paula ya. Acara Densu mana sih? Oke. Ini di acara Densu, kita lihat ya, say. TV gue kok mati ya? Nah, oke, bentar ya. Kita lihat. Pagi juga. Acara TV One, betul. Mau ikut campur. Bagus ya. Keluarga Paula bagus. Keluarga Paula bagus. Semua seperti itu. Biarkan keputusan ada di tangan kalian saja. Mandiri banget nih si Paula ini. Melihat bahwa aku selalu tampil sendiri ya, karena buat aku nggak mau melibatkan mereka terlalu. Sama sih, aku juga gitu. Tapi pasti Paula, kamu seorang. Aku sama kamu sama banget. Nggak pernah melibatkan keluarga dalam kehidupan hingar-bingar entertainment. Mau baik itu papaku, mamaku, adik-adikku, semuanya. Karena aku anak paling tua ya. Buat aku semua perceraian. Makanya aku redam ya. Aku nggak mau ribut-ribut. Dan juga nggak mau melibatkan orang tua ngomong atau apa, bikin pusing mereka. Aku sebisa mungkin apa-apa aku hadepin sendiri sih guys. Sama nih sama si Paula ini. Cuma ya itu, pasangannya dari dunia entertainment. Dan ternyata pasangannya itu lebih ngerasa oke aja gitu, diliput wartawan, disebar pemberitaannya, gak berusaha untuk jangan dong Pak Hakim, gue kalau jadi Baim ya, Baim Wong ya, bentar ya gue mau ngambil kue dulu. Baim Wong, gue mau ngomong nih sama ente ya, kita sesama dunia entertainment ya. Gue kalau jadi lu Baim Wong, gue nggak mau hasilnya dibacain secara terbuka. Gue minta, gue bikin surat, gue bersurat kepada hakim. Pak Hakim jangan ngomongin kenapanya ya, bilang aja udah putusan cerai, that's it, titik. Kalau gue jadi lu, gue ngomong gitu Baim. Privasi rumah tangga dong. Kegagalan istri kan kegagalan suami. Iya dong. Sekarang bilang ada perselengkian, tapi itu ternyata teman dari puluhan tahun persahabatan. Iya, kegagalan dalam rumah tangga kok bangga dibuka-buka. Istri itu pakaiannya suami, kalau istrinya dibuka aibnya, ibarat kata lu pakai pakaian rombeng dong. Pakaian lu robek-robek, kelihatan semua. Seperti lu ngasih baju anak-anak rombeng ke anak-anak kita gitu. Kalau kita menjelek-jelekan bapaknya keluar, jelek-jelekin ibunya keluar, lalu apa gunanya? Kalau gue marahin tuh hakimnya, ngapain lo Pak? Ngomongin lagi semuanya diumbar Pak. Itu kan dulu kan istri. Ya udahlah, bilang aja udah cerai. Putusannya kasus co-parenting. Nggak perlu sampai ngomong ini durhaka lah. Oh ya di dalam kamar lah, apalah. Toh juga nggak ada buktinya kalau itu ada suatu bersebadan gitu ya, nggak ada. Nggak ada. Aku juga kemarin ngalamin gitu Kak, padahal aku enggak selingkuh. Kagak ada, Widi. Nggak ada, say.
Kagak ada buktinya. Dan yang menguatkan argumennya Paula adalah, nih ya, itu cowok ternyata yang ngizinin nginep juga si Baim, gitu loh. Paula bilang, bukan temen gak kenal, bukan temen baru, temen puluhan tahun, sering dimintain tolong buat menengahi masalah rumah tangga. Loh, sekarang jadinya malah seolah-olah kayak Paulanya yang selengki, gimana sih? Mami berapa paket kelihatan hasilnya? 1,5. 1,5. Mau lagi? Rekaman udah, nggak menunjukkan itu ada perselengkian. Paula kan tipenya kan orangnya ngalah terus, minta maaf untuk kesalahan yang nggak pernah dibuat. Paula ini loh, karena dia nggak mau dicerai. Iya maaf, padahal bukan kesalahan dia, itu nggak ada di dalam rekaman itu yang menunjukkan, membuat gue yakin, oh ya udah berselengki. Nggak ada, say. Bang Hotman aja bilang, lu mau ngomong kangen kayak mau apa, miss you ya. Kalau sama temen kan kita juga miss you ya, kangen deh, udah lama gak ketemu. Iya nih kangen nih, udah lama gak curhat, gak ngobrol. Wah udah biasa di rumah disuruh nginep kok. Itu juga teman puluhan tahun kok. Sama istrinya juga kenal deket. Jadi bukan orang ujuk-ujuk orang baru, laki-laki baru yang masuk ke rumah lo ya. Ingat-ingat ya, ini tuh temen, sahabat karib, keluarga. Oh ya, Mami paketnya. Oke, aku masukin lagi paketnya ya sayang. Iya, Paula udah kebiasaan. Awalnya udah kebiasaan seperti itu di dalam pola rumah tangganya. Tiba-tiba dijadiin alasan itu kan bukan muhrim, gini-gini. Aneh loh, say. Justru itu yang bikin gue merasa aneh. Udah nih, udah Mamski masukin lagi ya, say. Ntar ya, say. Gue masukin lagi nih, say. Udah ada ya. Langsung aja digercepin, cus. Udah ada di etalase yang Mamski pin ya. Tuh, untuk skincare-nya di etalase 1. 1 menit. Buat kamu yang mukanya flek, terus kusam, ngondoy. Nah, itu tadi tuh yang ada di etalase yang Mamski pin. 1 menit aja ininya ya, waktunya untuk ngeliat ya. Cek harga langsung aja di